Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5B, saya Tarisa Asatin NPM 044 sebagai ahli gizi. Saya Putri Dianita dengan NPM 039 sebagai balita. Saya Eka Devi Ariandi dengan NPM 034 sebagai ayah klien. Saya Safira Nurul Azmi dengan NPM 043 sebagai ibu klien. Kami akan melakukan roleplay tentang konseling terhadap bayi dan balita. Selamat menyaksikan. Iya, silakan masuk. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mama, ini ruangan apa? Ruangan dokter, mau disuntik nih kamu, makanya jangan dicuci mulu. Enggak kok dek, enggak bakal disuntik. Sebelumnya ibu, bapak, perkenalkan saya Tarisa Asatin sebagai ahli gizi yang akan memandu konseling ibu sama bapak pada hari ini. Ibu sama bapak apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Iya, kabar saya juga baik sih Bu, cuman ini nih dua anak saya kurang baik, makanya disuruh bidan kemarin tuh kesini konseling sama ibu. Baik, sebelum kita mulai konseling hari ini, saya akan jelaskan dulu ya prosedur konseling kali ini. Jadi konseling kali ini akan berlangsung selama 20 menit. Nanti prosedurnya itu saya akan bertanya terkait masalah ibu, bapak maupun adik yang nanti saya harap ibu sama bapak itu menjawabnya dengan jujur. Bagaimana ibu, bapak bersedia? Baik Bu, saya akan menjawab sejujurnya. Baik Ibu, sebelumnya di sini saya udah dapat ya rekam medis kakak sama adik. Di sini saya lihat data antropometri kakak itu berat badannya 12 kg dan data tinggi badannya itu 78 cm. Sedangkan untuk adik beratnya baru 5,1 kg dan tingginya 70,5 cm. Betul ya Pak, Bu, ini data terbaru? Iya betul Bu. Kalau berdasarkan antropometri, ini tuh tinggi badan kakak kelihatannya dari usia 4 tahun ya, itu tuh kurang dari normal. Karena normalnya itu anak usia 4 tahun tinggi badannya 90 cm. Dan untuk adik juga, ini tuh kelihatan berat badannya kurang ya Bu, untuk adik juga. Jadi keduanya tuh ada kemungkinan akan kekurangan gizi dan beresiko terkena stunting Pak Bu, bila jika tidak diatasi dengan tepat. Waduh, stunting itu apa Bu? Jadi singkatnya, stunting itu adalah gangguan pertumbuhan yang biasanya bisa ditandai dengan tinggi badan anak yang tidak sesuai dengan anak-anak seusianya. Oh gitu Bu, kira-kira penyebabnya apa Bu? Baik, penyebabnya itu banyak Pak, terutama dari asupan makan anaknya. Nah, kalau boleh tahu, kakak sama adik ini biasanya sehari makan berapa ya? 2 kali sehari sih Bu, tapi emang porsinya tuh dikit. Kalau untuk ASI bagaimana Bu? Lancar tidak ya? Lancar sih Bu, cuman anak saya itu jarang mau minum ASI Bu, pengennya makanan sama minuman kemasan mulu. Oh gitu ya Bu. Kalau boleh tahu adek suka jajan apa ya kalau di rumah? Banyak loh, aku suka ciki, suka permen manis juga. Oh gitu. Kalau buah sama sayur adik makan nggak? Suka juga dok, aku tiap hari suka makan sayur, buah yang banyak. Kalau boleh tahu, kakak sama adik ada diare nggak ya Bu? Iya Bu, anak saya diare, emangnya kenapa ya? Baik, kalau untuk dilihat dari kebiasaan makannya ya Bu, adik nih terkena diare karena kebanyakan makan buah dan sayur secara berlebihan. Karena beberapa buah sama sayur itu tuh mengandung fruktosa. Dan kalau konsumsi fruktosanya secara berlebihan, itu anak akan mengakibatkan anak terkena diare. Begitu Bu. Walah, begitu Bu. Jadi anak saya nggak boleh makan buah Bu? Boleh Bapak, boleh banget konsumsi buah sama sayur karena itu baik. Tapi porsinya itu nggak boleh berlebihan dan harus seimbang antara makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah, itu harus seimbang. Iya baik Bu, nanti saya akan ubah pola makannya. Betul Ibu, nanti saya akan bantu ya untuk pola makannya. Jadi saya simpulkan ya, untuk kakak sama adik ini tuh keduanya sama-sama memiliki masalah gizi yang sama, di mana kakak sama adik ini sama-sama status gizinya status gizi kurang.
Hal ini kalau untuk kakak itu bisa dilihat ya dari pola makannya, asupannya yang kurang untuk asupan bergizinya, karena kakak kan lebih sering jajan ya. Dan kalau untuk adik ini tuh saya lihat kan masalahnya itu ibu katanya udah jarang ASI ya karena adiknya nggak mau, tapi seharusnya adik itu tetap dikasih ASI karena adik masih 15 bulan dan anak bayi itu harus terus dikasih ASI sampai usianya 2 tahun, begitu Bu. Tapi kalau anaknya nggak mau gimana ya Bu? Bisa Ibu, bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama dari posisi ya, posisi adiknya itu pastikan posisi yang nyaman bagi ibu dan bagi adiknya. Terus untuk lingkungan, pastikan lingkungannya itu lingkungan yang tenang, suhunya nyaman, dingin, adem gitu, nggak panas. Terus bisa juga harus dilakukan dengan banyak kontak ya, kontak kulit antara adik dengan ibu biar adiknya itu nyaman gitu. Dan juga harus dilakukan secara rutin biar adiknya itu terbiasa dengan ASI ibu begitu Bu. Oh begitu Bu, baik nanti saya akan coba. Baik, karena masalah kakak sama adik ini sama-sama gizi kurang ya, jadi nanti saya akan berikan diet TNTP yaitu tinggi energi, tinggi protein buat kakak sama adiknya biar status gizinya itu kembali normal. Dan untuk ibunya tolong ya untuk asupan makannya tetap dijaga biar ASINya terus keluar, karena untuk adik kan harus tetap ASI ya sampai 2 tahun ke depan. Baik Bu. Baik, untuk solusinya saya ada 2 solusi alternatif ya ibu bapak. Jadi yang pertama solusinya ini kita kasih diet ke adik, diet TRTP tapi porsinya itu sedikit tapi sering. Atau solusi kedua adalah pemberian diet TRTP yang normal tapi porsinya itu pasti besar karena ini kan tinggi energi, tinggi protein ya Pak Bu. Jadi kira-kira untuk ibu sama bapak setujunya yang mana? Sepertinya mau yang porsi sering tapi sedikit aja deh Bu. Iya Bu, soalnya anak saya biasanya makannya sedikit. Baik, karena pilihan ibu sama bapak itu yang porsi dikit tapi sering, nanti saya buatkan ya untuk menu diet TRTP-nya. Baik Bu. Baik, Bapak, Ibu, di sini saya ada poster ya terkait pemberian ASI dengan diet TRTP untuk kakak dan adik. Bisa buat Bapak sama Ibu. Nanti jangan lupa dibawa ke rumah dan dibaca ya. Baik Bu, nanti saya akan baca. Ini ya. Nanti saya baca Bu. Baik, saya ulang ya Bu, Pak. Jadi Ibu sama Bapak setuju ya untuk pemberian diet TRTP untuk kakak sama adik dengan porsi dikit tapi sering. Bagaimana? Betul? Betul Bu. Tapi Bu, kalau misalnya anak saya nggak mau gimana ya? Kalau Bu, insya Allah adik sama kakak pasti mau makan. Nanti saya buatkan menunya itu bahan pangannya disesuaikan dengan kesukaan kakak dan adik yang tadi kan udah dibahas ya. Oh iya, nanti kalau misalnya ada kendala atau ada pertanyaan lain bisa hubungi saya lewat nomor WA ya Bu. Baik Bu. Baik, di sini saya atur ya jadwal konseling berikutnya dilakukan bulan depan. Harinya sama seperti hari ini dan jamnya juga sama. Bagaimana Bapak sama Ibu setuju atau tidak? Karena harus dilakukan ya konseling ulang ini untuk ngelihat perkembangan kakak sama adiknya itu sejauh mana. Kayaknya bisa deh Bu. Kalau Ayah gimana ya? Bisa. Bisa Bu. Baik, sebelum ditutup, Ibu sama Bapak ada yang mau ditanyakan? Nggak ada sih kalau dari saya. Kalau Ibu gimana? Sama sih dari saya juga cukup Bu, nggak ada. Nanti aku ketemu dokter lagi. Iya kakak, nanti bulan depan kita bertemu lagi ya. Baik, karena udah gak ada yang ditanyakan ya sama ibu dan bapak, jadi saya tutup konseling kali ini. Terima kasih ibu sama bapak udah hadir pada konseling kali ini. Semoga adik sama kakak segera sembuh ya. Amin. Amin Bu. Ya udah kalau gitu saya pamit dulu gitu. Ya udah. Makasih ya Bu ya. Iya ibu, terima kasih ya sudah hadir Pak Bu. Iya. Mari saya